Hai guys, welcome back to my channel, I'm Sally Go. Jadi di video kali ini aku bakalan coba ngejelasin ke kalian tentang pengalaman aku kirim barang dari Malaysia ke Indonesia. Nah, ini aku lagi di pos laju buat bayar dan ambil paket aku yang baru datang. Jangan lupa bawa surat yang dikasih, bawa uang, dan bawa kartu identitas ya. Dan aku juga ada baca beberapa komen yang nanya-nanyain tentang pajak dan segala macemnya di video aku yang waktu itu. Nah, tapi kalau kalian belum nonton video yang waktu itu, yang pertama kali aku upload tentang masalah ini, boleh banget dicek dulu. Aku bakalan kasih linknya di sini. Dan ya, cek itu dulu baru nonton ini. Nah, sebelum aku mulai sama videonya, aku mau bilang dulu buat tahan dulu pertanyaan kalian, nonton dulu video ini sampai habis, dan kalau memang tidak dijelaskan di video ini, boleh banget kalian nanya. Tapi kalau di sini udah dijelasin dan kalian nanya, aku nggak akan jawab ya guys. Nah, pertama-tama aku mau ngejelasin dulu kenapa aku mau kirim barang dari Malaysia ke Indonesia. Jadi buat yang nggak tahu, aku kan kuliah di Malaysia, dan karena pandemi ini dan aku juga udah mau selesain kuliahan aku harus kirim barang yang ada di sana selama aku tinggal buat balik lagi ke Jakarta, ke Indonesia. Nah, aku kan kirim paketnya akhir Juni ya waktu itu pas di Malaysia. Terus aku ada tanya ke mas-mas di sananya, di counter pos laju, karena aku pakai kurir pos laju. Aku tanya kira-kira berapa lama, karena aku waktu itu minta parcelnya yang lewat by air, jadi by flight, bukan by sea yang dari kapal. Kalau dari kapal tuh lebih murah dikit, tapi jatuhnya lebih lama lagi nyampenya. Nah, jadi aku nggak tahu deh kalau yang by sea bakalan berapa lama lagi. Aku tuh terima surat kemarin yang udah dibilangin bahwa aku bisa ambil barang itu tanggal 4 bulan ini, bulan September 2020. Jadi kira-kira udah 2 bulan lewat aku baru bisa ambil paket aku, yang mana orangnya waktu itu bilang sekitar 1 bulan tuh udah bisa gitu loh diambil. Tapi aku nggak bisa blame siapa-siapa juga karena emang situasinya lagi kayak gini, sangat tidak kondusif ya. Nah, intinya kalian tuh bakalan dapet kayak beginian. Ini tuh surat dari Pos Indonesia. Ini aku tutupin alamatku ya. Nah, di dalamnya itu ada satu kayak beginian, satu kertas yang mana kalian itu dipanggil untuk ke pos laju terdekat di tempat kalian tinggal untuk ambil barang kalian. Dan di belakangnya itu ada tertulis berapa pajak yang harus kalian bayarkan di sana. Nah, kalau my case, ini tuh slip kwitansi bahwa aku udah bayar waktu itu. Terus tanda terima bahwa aku membayar total 1.022.000. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu bahwa aku tuh kirim 2 box, yang satu 13 kilo, yang satu lagi tuh 20-an kilo. Aku ada sebutin exact weight-nya di video aku yang pertama, jadi kalau kalian pengen tahu detail lebih jelas, nonton dulu. Tapi yang jelas, aku nggak tahu kenapa box aku yang 20-an kilo belum sampai, sedangkan yang 13 kilo itu udah nyampe. Yang aku udah ambil tuh sampai rumah adalah yang 13 kilo. Jadi aku sebenarnya bisa cek karena ada tracking numbernya. Pas kita kirim di Malaysia tuh ada dikasih tracking number. Jadi pas aku cek itu sebenarnya paket aku yang 20-an kilo tuh udah sampai di Jakarta guys. Cuma masih lewat dari bea cukai. Jadi aku nggak tahu kenapa dibedain padahal sama-sama nyampe ya, jadi aku nggak tahu. Nah, sebelum jelasin tentang perpajakannya, aku mau kasih tahu dulu, aku tuh nunggunya udah lumayan lama dan aku tuh terus-terusan cek lewat tracking yang dikasih. Jadi kalau kalian saat ini mau ngirim barang atau sedang ngirim barang dan sedang nunggu gitu ya, terus kalian bingung kok di tracking kayak gini terus ya, udah lama berminggu-minggu, aku harus nunggu berapa lama lagi. Paling nggak kalian bisa estimasi lah, bukan berarti kayak pasti lagi keadaan kayak gini. Cuma paling nggak kalian bisa kayak lebih tenang gitu loh, udah ada panutan, seenggaknya ada aku yang bisa bantuin kalian gitu, karena aku udah pernah ngalamin kan. Buat yang kepengen track paketnya, bisa banget langsung aja ke website Pos Laju, terus key in tracking numbernya. Nah, ini aku contohin, tapi aku nggak bakalan reveal bagian bawahnya karena ada daerah di mana aku tinggal. Yang jelas, setelah dari custom ini bakalan ditransit ke Pos Laju, terus baru ke pos terdekat dari rumah kita. Nah, yang jelas buat satu box yang 13 kilo aja aku harus bayar 1.022.000. Dan isinya nggak ada apa-apa, bener-bener cuma sepatu dan baju. Sepatunya tuh 2 pasang, baju sama celana tuh lumayan lah, mungkin ada kira-kira 10-15 piece. Terus ada lagi buku tuh 2-3 biji ya, sama dokumen seperti kayak tes IELTS aku dan lain-lain. Jadi isinya tuh bener-bener sebenarnya nggak banyak guys, cuma emang berat. Ada satu comforter sih, itu yang mungkin bikin berat ya. Nih, bea masuknya adalah
445.000, PPN impor adalah 223.000, dan PPh pasal 22 impor adalah 334.000. Jumlahnya 1.022.000. 1.002.000. Wow. Terus baru biaya administrasi posnya 20.000. Dan di sini juga dibilang bahwa apabila saudara belum mengambil barang melebihi 14 hari dari hari kalender terhitung sejak tanggal 29 bulan Agustus 2020 akan dikenakan denda. Dendanya itu tapi nggak mahal sih, itu denda penyimpanan aja sehari itu Rp2.000. Nah, tapi karena aku tidak melewati batas 14 hari itu, jadi nggak ada sama sekali biaya penyimpanan. Nah, di sini masalahnya nggak ada tulisan pajaknya itu diambil berapa persen, dan mereka itu bisa hitung seperti itu dari mana juga itu tidak dijelaskan di sini. Jadi aku nggak bisa jawab pajaknya itu exactly berapa persen. Dan aku nggak tahu juga peraturannya sejak kapan, tapi meskipun pribadi atau bisnis, kalian bakalan tetap kena pajak kalau di atas nominal tertentu, guys. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Apakah recommended buat kirim barang dari luar negeri ke Indonesia? Jawabannya sebenarnya tergantung, guys. Kalau aku pribadi, emang karena mepet, waktu itu buru-buru dan nggak ada pilihan lain lagi, karena bener-bener everything was just very sudden. Aku harus tiba-tiba pulang segala macem, jadi mau nggak mau ya kirim barang, karena barang aku tuh beneran banyak banget, dan aku tuh kiranya aku masih bisa stay di Malaysia buat setahun lagi or so, karena aku plan magang lah di sana, kerja dulu dan segala macem, tapi semuanya tuh kayak hilang begitu aja gara-gara pandemi. Intinya menurut aku kalau memang mendesak ya silakan aja, cuma kalian harus bear the consequences buat nunggu ini lumayan lama. Dan mahal nggak menurut aku mahal, guys, karena kita harus bayarnya double. Pertama, kamu bayar di Malaysia, kamu harus bayar posnya sendiri kan, belum lagi sama transportasi kalau kalian pakai pickup segala macem. Terus di sininya juga kalian harus bayar lagi, dan kalian harus ambil langsung ke pos Indonesia terdekat atau yang tertera di surat ini gitu loh. Iya, jatuhnya 2 kali bayar. Makanya paling enak tuh hand carry atau bagasi pas kalian naik pesawat tuh, kalau barang kalian semua muat atau paling nggak overweightnya nggak banyak deh, kayak overweight sampai maksimal maybe 10 kilo masih acceptable menurut aku, meskipun aku waktu itu kena juga, guys. Bagasi aku overweight 7-8 kilo dan aku bayar langsung, tapi seenggaknya aku nggak mesti 2 kali bolak-balik dan nggak mesti bayar pajaknya itu loh, jadi bayar sekali terus udah gitu loh. Jadi kalau kalian emang sekarang bingung mau kirim barang apa enggak, saran aku kalian pilih-pilih bener-bener yang emang nggak dibutuhin, bisa didonasiin atau bisa dikasih orang, bisa dikasih teman yang lebih membutuhkan, kasih aja, guys. Hal-hal berat lainnya sebenarnya yang bisa kalian kasih ke orang, aku saranin kasih aja. Bisa banget cari tempat donasi di sana atau kasih ke relatif kalian di sana, kasih ke teman kalian, ke teman dekat, siapapun deh. Nah, segitu aja video dari aku. Kalau seandainya ada pertanyaan lain, boleh banget kalian tanya di kolom komentar di bawah dan aku sebisa mungkin jawabin pertanyaan kalian. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @sallygo. Plus kalau ada pertanyaan lain boleh banget DM aku di sana juga. Alright, I'll see you guys in my next video. Bye.